All Good Things. Film drama thriller ini dibintangi Ryan Gosling dan Kirsten Dunst. Skenario film ini ditulis berdasarkan kisah nyata misteri pembunuhan yang tak pernah terungkap antara Robert Durst terhadap istrinya Kathleen McCormack. Film ini berkisah pada tahun 70-an di New York City. Ryan Gosling sebagai David Marks, putra seorang bos real estate yang superior dan diktator, Stanford Marks, menikahi gadis cantik sederhana Kirsten Dunst sebagai Kathy McCarthy, seorang mahasiswi dari sebuah keluarga kelas pekerja. Bersama-sama mereka memulai lembaran baru dan memutuskan untuk hidup damai di sebuah pedesaan di Vermont. Keharmonisan kedua sejoli ini benar-benar terlihat saat mereka mulai mendirikan toko makanan sehat bernama All Good Things. Scene kemudian beralih saat Kathy dikunjungi ayah David, yang coba memanipulasinya agar David kembali kepadanya untuk mewarisi kerajaan bisnis yang dimilikinya. Ayahnya juga mengatakan kepada David bahwa ia harus memikirkan istrinya Kathy, yang sebenarnya pantas mendapatkan lebih dari apa yang dia berikan saat ini. Ringkas cerita, Kathy dan David menyetujui ajakan ayahnya dan mulai bekerja di sana, hingga David memiliki cukup uang untuk membeli apartemen yang indah di sana. Kathy pun sudah mulai membiasakan diri pada kehidupannya di kota. Ia berkenalan dan mulai bergaul dengan satu-satunya sahabat suaminya, yaitu Deborah Lerman. Kegelisahan mulai terasa ketika Kathy mengungkapkan gagasan untuk memiliki momongan. Tetapi keresahan David malah menyeratkan bahwa dia tidak ingin memiliki anak. David bahkan juga terlihat mampu membeli villa indah di pinggiran danau dan mengadakan sebuah pesta di sana. Saat itu Kathy sempat mengaku kepada tetangganya bahwa dia juga sedang hamil. Namun ketika Kathy memberitahu suaminya, David merespons dengan emosi yang langsung melempar barang-barang dan kemudian keluar untuk merenung di teras rumah. Disusul Kathy yang coba menenangkan suami yang dicintainya itu. Permasalahan anak itulah awal dari bencana yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh Kathy. Dalam beberapa adegan selanjutnya, terlihat bahwa Kathy dan David mulai sering bertengkar. Suatu ketika pun terlihat Kathy berlari ketakutan menuju tetangga sebelahnya. Tapi lagi-lagi Kathy dengan tulus memaafkan suaminya dan kembali pulang ke rumah bersamanya. Cerita berlanjut saat Kathy kembali masuk ke kampusnya di Fakultas Ilmu Kedokteran, sementara hubungannya dengan David terus-menerus kian memburuk. Kemudian Kathy dengan berat hati mengajukan perceraian, tetapi dia justru mendapatkan masalah besar ketika ia terkendala finansial untuk biaya kuliah dan kelanjutan hidupnya, karena rumitnya mendapatkan haknya sebagai seorang istri dari keluarga besar David. Ketika Kathy mulai mencari bukti kecurangan perusahaan David agar menjadi alibi untuk mendapatkan uang dari hasil perceraiannya, tetapi akhirnya David mengetahui niat Kathy tersebut dan berhasil menghentikannya. Setibanya Kathy di rumah, ia menemukan syal yang biasa dipakai anjingnya berlumuran darah. Saat meminta penjelasan ke David, suaminya itu hanya terdiam tanpa sepatah kata. Di adegan inilah kita diperlihatkan salah satu petunjuk plot twistnya, karena itulah malam terakhir sosok Kathy terlihat. Scene kemudian berlanjut saat Kathy ditetapkan menghilang tanpa jejak pada tahun 1982. Bahkan mereka mengeluarkan pengumuman dengan hadiah $15.000 yang ditawarkan untuk setiap informasi tentang keberadaan Kathy. Akan tetapi nyatanya gadis cantik itu tidak pernah ditemukan. 18 tahun kemudian, kasus tersebut dibuka kembali oleh Jaksa Distrik New York saat ini. Setelah membaca novel gagal publis yang ditulis oleh sahabat David, Deborah Lerman, bercerita tentang pembunuhan yang hampir identik dengan kasus Kathy. Kemudian akhirnya David pun dipanggil ke pengadilan. Adegan berlanjut saat Deborah Lerman ditembak mati di sebuah rumah ketika berusaha mencari David. Dan alhasil, David dicurigai lagi saat kematian Deborah terungkap. Dia juga diadili atas pembunuhan tetangganya Malvern Baum di Galveston saat David menjalani perannya dan menyamar sebagai wanita dalam pelariannya di Texas. Tetapi memang pada akhirnya David dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Malvern Baum.
Karena memang sejatinya dalam film ini tidak pernah ada yang diadili atas pembunuhan Deborah Lohrmann dan membiaskan fakta bahwa mayat Katie Marks tidak pernah ditemukan. Pada dasarnya David lah yang telah membunuh istri yang sangat mencintainya itu. David pun membunuh sahabatnya Deborah Lohrmann, sang alibi yang menyamar menjadi Katie setelah pembunuhan istrinya itu terjadi. David juga membunuh Malvern Baum, tetangganya, saat dalam pelarian demi mendapatkan sebuah alibi pembunuhan Deborah. Jadi bisa terlihat jelas benang merah kasus pembunuhan berantai ini. Film berakhir dengan David yang mengunjungi ayahnya yang sekarat, dan ia berbisik kepada ayahnya, "Aku sangat merindukanmu." Bisikan itulah yang menjadi ambigu bagi pemirsa untuk memutuskan apakah dia berbicara kepada ayahnya, kepada istrinya Katie, atau bahkan kepada mendiang ibunya. Itulah tadi alur cerita dari film All Good Things. Semoga penyampaian kami tadi bisa Anda pahami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf.